Baik, di pertemuan ketiga hari ini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan dalam kultur jaringan. Jadi ketika kita mempunyai sebuah tanaman induk dan kita ingin memperbanyaknya melalui proses kultur jaringan menjadi eksplan yang seragam sesuai yang kita inginkan, maka kita harus melalui beberapa tahapan yang ada di dalam kultur jaringan. Yang pertama tentu tahapan pemilihan tanaman induk. Tanaman induk dengan karakter seperti apa yang kita inginkan? Apakah tanaman yang buahnya manis, kemudian umurnya genjat, tahan terhadap penyakit, itu disesuaikan dengan tujuan si operator, si pelaksana kultur jaringan. Kemudian tahapan yang kedua adalah pemilihan eksplan, penyiapan eksplan, isolasi eksplan dari bahan tanam, termasuk di dalamnya eksplan apa yang akan kita gunakan, bagian akarkah, bagian daunkah, atau bagian batang begitu. Itu disesuaikan dengan karakter si tanaman. Eksplan apakah yang mudah untuk dikulturkan begitu. Selanjutnya penanaman eksplan di media steril. Nah, sebagian besar proses dalam kultur jaringan itu proses kulturnya yang pertama itu menanam di media steril saja gitu, hanya menumbuhkan si eksplan, kemudian memastikan bahwa eksplan tersebut tidak terkontaminasi. Barulah selanjutnya dipindahkan ke dalam media ini perkembangan tanaman begitu, entah itu pembentukan tajuk, pembentukan tunas, ataupun pembentukan embriosomatik, pembentukan kalus begitu. Dipindah ke dalam media dengan tujuan perkembangan tanaman tertentu tadi, termasuk juga ke media perakaran. Nah, ketika sudah membentuk tanaman yang sempurna, artinya ada tajuk, ada akar, barulah memasuki proses aklimatisasi yang di dalamnya ada proses hardening, pengadaptasian tanaman yang sifatnya heterotrof kita akan ubah menjadi sifat autotrof. Kemudian setelah berhasil di proses aklimatisasi ini, barulah tanaman bisa dipindahkan ke lapangan. Nah, pada setiap tahapannya dalam kultur jaringan ini melibatkan beberapa proses sterilisasi yang akan dibahas terpisah dari bahasan hari ini. Nah, sterilisasi ini mencakup sterilisasi bahan tanam atau eksplan tadi dan juga sterilisasi alat dan bahan yang digunakan. Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, semua komponen di dalam kultur jaringan itu harus dalam kondisi steril karena media yang kita gunakan ini merupakan media yang kaya akan vitamin, kaya akan hara, kaya akan nutrisi. Tidak hanya tanaman saja yang akan suka begitu dengan media yang karakteristiknya seperti media kultur ini, tetapi mikroorganisme pun baik itu cendawan, terutama cendawan dan bakteri begitu ya, akan suka sekali dengan media seperti ini. Apabila ada sekalipun hanya satu spora cendawan atau satu bakteri yang jatuh ke dalam media kultur ini, maka si mikroorganisme tersebut akan berkembang sangat pesat yang akan menjadi saingan bagi eksplan yang kita tanam, dan bisa dipastikan eksplan yang kita tanam akan kalah begitu pertumbuhannya dengan mikroorganisme tadi. Oleh karena itu, semua komponen, alat, bahan, bahkan operator kultur jaringan atau pelaksana kultur jaringan itu harus dalam kondisi steril. Jadi garis besarnya tahapan-tahapan dalam kultur jaringan terdiri dari yang pertama pemilihan tanaman induk, kemudian isolasi bahan tanam dari tanaman induk, ada sterilisasi eksplan, kemudian penanaman eksplan pada media steril yang sesuai atau yang kita kenal dengan culture establishment. Nah, setelah eksplan ditanam, eksplan steril begitu tumbuh menjadi eksplan yang steril, ada 4 fase lagi yang diperlukan sampai tanaman siap ditanam di lapangan, yaitu perbanyakan propagul, perbanyakan entah itu kalus, tunas maupun embriosomatik begitu. Kemudian setelah tumbuh menjadi tajuk, barulah memasuki proses pengakaran. Nah, setelah menjadi tanaman sempurna, artinya ada
tunasnya, ada akarnya, barulah ke proses aklimatisasi. Dan setelah berhasil di proses aklimatisasi, tanaman siap dipindah ke lapangan atau tanaman sudah siap menjadi bibit untuk kegiatan budidaya selanjutnya. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, tentang pemilihan tanaman induk. Nah, berkaitan dengan pemilihan tanaman induk ini sama kondisinya seperti kita akan melakukan perbanyakan konvensional. Apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama, karakteristik genetik dari tanaman induk atau yang berkaitan dengan kebenaran kultivar. Nah, ketika kita ingin memperbanyak pisang Cavendish misalkan, maka kita harus pastikan eksplan yang kita ambil itu benar-benar dari tanaman pisang Cavendish. Jangan sampai kita salah pemilihan kultivar. Kalau misalkan kita salah memilih kultivar, salah memilih varietas, ya otomatis planlet yang kita produksi juga akan salah, sifat-sifatnya tidak akan sama dengan yang kita inginkan karena salah memilih indukan. Kemudian juga yang harus kita perhatikan adalah kebersihan dari mikroorganisme atau control of pathogen. Jadi kita harus benar-benar memastikan tanaman induk kita itu bukan tanaman induk yang sakit begitu, yang banyak terserang oleh patogen, tidak, tetapi tanaman induk yang sehat, yang pertumbuhannya itu tidak menunjukkan gejala-gejala adanya penyakit begitu. Kemudian kondisi fisiologi tanaman induk. Tanaman induk yang kita pilih harus sehat, kemudian memiliki pertumbuhan yang baik. Nah, kondisi fisiologis ini akan mempengaruhi dari kemudahan si eksplan untuk tumbuh. Kalau kondisinya bagus, tanaman induk kondisi fisiologisnya bagus, maka eksplan yang kita tanam juga akan mudah tumbuh. Nah, berbeda kebalikannya, berbeda kondisinya ketika tanaman yang kita ambil sebagai eksplan itu misalkan kondisi fisiologisnya buruk begitu ya, tanamannya tidak sehat, tanamannya kerdil, tanamannya kekeringan, maka ketika dikulturkan juga akan menimbulkan kendala-kendala, misalkan susah untuk tumbuh, susah untuk dibentuk menjadi kalus begitu. Oleh karena itu kita harus memilih eksplan dari tanaman induk yang sehat. Nah, kemudian untuk menjamin kondisi-kondisi tanaman induk ini biasanya sebelum mengisolasi tanaman induk tersebut menjadi eksplan, ada beberapa perlakuan yang diberikan kepada si tanaman induk calon eksplan yang akan kita tanam. Misalkan menanam tanaman induk di grow chamber atau di rumah kaca di kondisi yang terkontrol, sehingga kita bisa mengontrol kesehatannya, kita bisa mengontrol serangan patogen di dalamnya begitu. Nah, berbeda antara tanaman yang ditanam di lapang dengan tanaman yang di rumah kaca. Yang di rumah kaca lebih sehat, kemudian lebih bebas dari hama maupun penyakit. Ada juga untuk memperbaiki vigor tanaman dengan cara menyambung dengan seedling. Ini untuk tanaman-tanaman yang tahunan misalkan, atau tanaman-tanaman buah, terutama tanaman yang berkayu. Kemudian tanaman induk sebelum diisolasi pertumbuhannya itu dilakukan pemupukan yang memadai dan juga pengendalian HPT pada sumber eksplan. Jadi semprot misalkan dengan fungisida, dan pemupukannya harus kita jamin tercukupi. Dan ada juga perlakuan dengan zat pengatur tumbuh, misalkan pemberian auksin atau pemberian sitokinin begitu untuk merangsang pertumbuhan tunas lateral misalkan. Nah, kenapa harus kita kasih ZPT? ZPT ini memperbanyak tunas-tunas lateral, karena eksplan yang baik itu adalah eksplan yang berasal dari jaringan-jaringan yang aktif membelah atau jaringan meristematik. Untuk memperbanyak jaringan-jaringan yang aktif membelah ini, maka kita bisa push begitu, kita bisa dorong dengan penyemprotan zat pengatur tumbuh begitu. Selanjutnya ini ketinggalan ya lingkaran merahnya. Selanjutnya adalah isolasi bahan tanam, menyiapkan bahan tanam atau menyiapkan eksplan. Nah,
Sudah saya singgung tadi, sumber eksplan yang baik adalah sumber eksplan yang masih aktif membelah. Jaringan yang aktif membelah adalah jaringan-jaringan yang berada di pucuk-pucuk misalkan, yaitu jaringan meristematik. Jadi kalau kita kaitkan dengan tugas minggu lalu begitu, kita bisa sebenarnya memilih berbagai jenis eksplan dari tanaman induk. Misalkan pada tanaman pisang kita bisa memilih kulit pisang, kita bisa memilih daun, sel tunggal maupun tunas begitu. Semua ini bisa kita kulturkan, akan tetapi tingkat kesulitannya berbeda-beda, tingkat pertumbuhannya dan keberhasilannya tentu berbeda. Dari ketiga ini manakah yang lebih baik? Kalau kita kaitkan dengan pembahasan tadi, sumber eksplan yang baik adalah berasal dari jaringan yang aktif membelah. Oleh karena itu, pada tanaman pisang, sumber eksplan yang baik adalah si tunas pisang, karena jaringan pada tunas ini jaringan yang masih aktif membelah begitu. Beda dengan di buah, ini mungkin bisa, tetapi dia sulit berkembang menjadi tunas. Begitupun dengan daun, dia sulit berkembang begitu, kecuali kita menggunakan daun-daun muda. Nah, begitupun ketika kita menggunakan sel. Kalau kita mengisolasi sel antara sel yang berada di pucuk dengan sel yang berada di batang, maka yang akan lebih mudah untuk tumbuh berdiferensiasi adalah sel yang berada di pucuk. Nah, begitupun dengan tanaman berkayu, mana yang lebih mudah antara daun di pucuk dengan batang ataupun di buah? Tentu daun yang berada di pucuk begitu, karena daun yang berada di pucuk itu sel-selnya masih aktif membelah gitu. Kalau adik-adik ingat kemarin penjelasan Bu Ida ketika memilih eksplan untuk ditanam, itu kan ada di pucuknya, kemudian ada di nodul, ada di buku-buku yang di situ ada tunas-tunasnya gitu. Kemudian bisa juga dengan ujung-ujung akar gitu. Nah, untuk bagian batang yang tengah sebisa mungkin kita hindari sebagai eksplan, karena jaringannya bukan jaringan meristematik, sehingga akan sulit untuk kita tumbuhkan di dalam kultur jaringan. Kemudian di dalam pemilihan eksplan juga ada pembahasan sterilisasi eksplan yang akan dibahas di pertemuan khusus begitu. Sterilisasi eksplan ini dipengaruhi oleh konsentrasi sterilan. Jadi ketika nanti praktikum proses penanaman itu harus memperhatikan konsentrasi sterilan. Sterilan ini adalah bahan yang digunakan untuk sterilisasi. Kalau terlalu pekat, terlalu tinggi konsentrasinya, maka akan membunuh eksplan. Tetapi kalau terlalu rendah, maka tidak akan efektif untuk sterilisasi eksplan. Oleh karena itu, konsentrasi ini harus sesuai. Dan sudah banyak literatur-literatur yang menjelaskan suatu zat dalam kultur jaringan yang bisa dijadikan sebagai sterilan dengan konsentrasi tertentu, dan juga lamanya perendaman, ada yang 5 menit, ada yang 10 menit. Perendaman ini juga sama, tidak boleh terlalu lama karena akan membunuh eksplan, kemudian tidak boleh terlalu sebentar karena tidak akan efektif untuk membunuh mikroorganisme. Dan juga dipengaruhi oleh jenis eksplan. Eksplan yang berbeda, proses sterilisasinya juga berbeda. Kemudian zat yang digunakan juga berbeda. Misalkan bonggol atau tunas tanaman pisang, tentu proses sterilisasinya akan lebih lama jika dibandingkan menggunakan daun. Begitupun sumber eksplan. Eksplan yang diambil dari lapangan terbuka itu proses sterilisasinya akan lebih rumit dibandingkan dengan eksplan yang tanaman induknya ada di rumah kaca misalkan, seperti itu. Nah, berkaitan dengan eksplan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bagian tanaman yang sedang aktif tumbuh akan mudah membentuk kalus seperti jaringan meristematik, hipokotil, kotiledon, daun dari pucuk, bakal bunga, ujung akar, petal, petiol, ovul atau embrio. Nah, organ-organ ini merupakan organ yang sangat cocok sekali untuk digunakan sebagai eksplan karena mudah sekali membentuk kalus, mudah sekali berkembang gitu.
Kemudian, jaringan meristematik sangat mudah membentuk kalus dan berdiferensiasi kembali membentuk organ pada hampir semua tanaman. Meskipun ada beberapa tanaman yang nanti pembahasannya berbeda, pemilihan eksplannya berbeda. Kemudian, tanaman herbaceous akan lebih mudah membentuk kalus dibandingkan tanaman berkayu. Nah, pada tanaman monokotil, bagian tanaman yang dapat digunakan, tanaman monokotil ini misalkan jagung, padi begitu. Untuk tanaman-tanaman tersebut, bagian yang mudah digunakan sebagai eksplan itu hanya buku-buku pada batang, kemudian embrio, kemudian daun yang sangat muda yang baru tumbuh, dan juga bakal bunga. Nah, untuk eksplan bakal bunga yang harus kita perhatikan, harus kita pastikan bakal bunga tersebut belum dibuahi. Kenapa? Karena kalau sudah dibuahi, maka plantlet yang kita hasilkan, tunas yang akan kita hasilkan nanti itu akan berbeda dengan indukannya. Demikian pembahasan berkaitan dengan eksplan. Kita lanjutkan berikutnya tentang penanaman eksplan. Setelah kita berhasil memperoleh eksplan, kemudian sudah disterilisasi dan sudah dipastikan, kita sudah memastikan sterilisasi dari eksplan tersebut. Selanjutnya eksplan ditanam. Nah, untuk tahap awal pada beberapa proses kultur jaringan hanya menanam pada media yang tujuannya untuk menumbuhkan eksplan, kemudian memastikan eksplan ini tidak steril begitu. Biasanya menggunakan media MS0, media tanpa penambahan zat pengatur tumbuh. Jadi hanya menumbuhkan si eksplan, kemudian memastikan bahwa eksplan ini tidak terkontaminasi baik itu oleh cendawan maupun bakteri. Ini disebut dengan culture establishment. Nah, setelah eksplan ini berhasil tumbuh dan steril, barulah nanti eksplan ini dipindahkan ke dalam media dengan komposisi tertentu yang mengarahkan pertumbuhan si eksplan ini. Entah itu menjadi kalus, ataupun menjadi tunas, ataupun menjadi embrio somatik begitu. Ini disesuaikan dengan tujuan operator kultur jaringan atau tujuan dari peneliti, tujuan dari petani. Jadi eksplan yang kita tanam di sini bisa kita arahkan pertumbuhannya. Apakah dia membentuk kalus terlebih dahulu begitu, ataukah langsung membentuk tunas, ataukah membentuk embrio somatik. Dan ini disesuaikan tadi ya dengan tujuan. Nah, pembentukan kalus, kemudian tunas, embrio somatik ini kenapa bisa berbeda-beda seperti ini? Ada yang membentuk kalus, tunas, kemudian ada yang membentuk embrio somatik ya, karena media, susunan komposisi media yang digunakan pada tahap ini berbeda-beda. Gitu. Untuk membentuk kalus, maka media ditambahkan dengan ZPT dari golongan auksin 2,4-D begitu. Kemudian untuk membentuk tunas, media mengandung sitokinin dan juga mengandung GA3. Jadi MS0 ini kemudian ditambahkan dengan ZPT 2,4-D misalkan, atau ditambahkan dengan sitokinin. Penambahan media-media ini dengan kondisi tertentu, penambahan ZPT ini dengan konsentrasi tertentu pada media itu akan menghasilkan arah pertumbuhan dari si eksplan itu yang berbeda-beda juga. Misalkan tadi dengan penambahan 2,4-D konsentrasi sekian, maka akan mengubah arah pertumbuhan eksplan menjadi kalus. Kemudian penambahan GA3 dan sitokinin akan mengarahkan eksplan membentuk tunas. Nah, untuk membentuk embrio somatik ini berbeda-beda perlakuannya gitu. Medianya adalah media tanpa hormon, tetapi sebelumnya sudah diinisiasi pembentukannya dengan penambahan 2,4-D. Selanjutnya pengakaran. Setelah tidak langsung pengakaran ya, kalus ini nanti dibentuk lagi menjadi tunas. Nah, kalau tunas ini bisa setelah diperbanyak baru bisa diakarkan. Begitupun dengan embrio somatik. Kalau embrio somatik ini nanti sifat-sifatnya akan sama seperti embrio begitu. Nah, tahapan selanjutnya setelah pembentukan tunas adalah pengakaran.
Pengakaran di sini memiliki tujuan mengakarkan tunas mikro cutting dan mempersiapkan tanaman untuk transplanting dari lingkungan aseptik in vitro ke lingkungan non aseptik begitu in vivo. Pengakaran ini dapat dilakukan secara in vitro maupun in vivo. Nah, kalau in vitro, pengakaran dilakukan di dalam laboratorium. Artinya pengakaran dilakukan dalam kondisi tanaman masih di dalam botol kultur. Itu. Setelah pembentukan tunas, tanaman dipindahkan lagi ke dalam media yang khusus untuk pengakaran yang komposisinya berbeda dengan komposisi pembentukan tunas. Tetapi bisa juga secara langsung begitu ya. Ketika kalus ditanam, ketika eksplan ditanam dalam media steril, tumbuh dipindahkan langsung ke media yang memang langsung membentuk tunas dan akar. Ada yang seperti itu, tetapi kebanyakan media perakaran ini khusus medianya. Jadi setelah pembentukan tajuk barulah dipindahkan ke dalam media pembentukan pengakaran. Media ini dapat berupa media padat maupun media cair. Nah, untuk media padat, subkultur individual microcutting ke medium perakaran di mana konsentrasi auksin ditingkatkan, sedangkan konsentrasi sitokinin dikurangi. Media dasar yang digunakan biasanya dikurangi menjadi setengahnya. Komposisinya, konsentrasinya setengahnya. Misalkan vitaminnya yang awalnya 1 mili dikurangi menjadi setengah mili. Baru ditambahkan dengan sitokinin, baru ditambahkan dengan auksin dan sitokininnya dikurangi begitu untuk membentuk perakaran. Nah, sedangkan untuk media cair ini sama sebenarnya dengan media padat, akan tetapi pada media cair subkultur pada medium pengakaran cair dalam beberapa hari kemudian dipindahkan ke dalam medium yang tanpa auksin gitu. Nah, pada kultur jaringan, pengakaran juga dilakukan secara in vivo, artinya pembentukan pengakaran dilakukan di luar laboratorium, di luar botol gitu. Kenapa ada pengakaran in vitro? Kemudian kenapa ada pengakaran in vivo? Ini mempertimbangkan dari segi ekonomis. Misalkan untuk tanaman-tanaman tertentu yang mudah berakar, maka akan lebih ekonomis ketika pengakarannya langsung dilakukan di media persemaian gitu. Misalkan pada tanaman krisan itu lebih banyak pengakarannya di luar secara in vivo karena lebih efisien dan lebih ekonomis. Ada tanaman-tanaman yang memang harus dilakukan pengakaran secara in vitro karena kalau di in vivo tingkat keberhasilannya sangat rendah. Ada yang seperti itu. Maka pemilihan pengakaran in vitro dan juga in vivo ini disesuaikan dengan kondisi tanaman yang kita kulturkan. Nah, untuk pengakaran in vivo adalah melakukan transplanting tunas-tunas mini ke media semi steril di luar laboratorium. Jadi planlet-planlet ini dipotong-potong, kemudian ditanam di media persemaian seperti ini. Nah, medianya ini juga harus steril, kondisi lingkungannya juga harus kita kondisikan steril di lingkungan yang tertutup dan tidak banyak orang keluar masuk biasanya di situ. Pangkal-pangkal tunas yang kita potong ini, yang sudah kita potong, biasanya dicelupkan dahulu ke larutan yang mengandung auksin untuk merangsang tumbuhnya akar sebelum akhirnya ditanam pada media semi steril yang sudah disiapkan. Nah, secara umum berkaitan dengan pengakaran ini, ketika kita berbicara tentang pengakaran pada kultur jaringan, berarti kita berbicara tentang pengaturan zat pengatur tumbuh, khususnya konsentrasi auksin dan sitokinin. Nah, ilustrasinya seperti di gambar. Ketika kita ingin menumbuhkan tajuk, maka menumbuhkan tunas ini ya, maka dalam media konsentrasi sitokininnya harus kita tambah, sedangkan konsentrasi auksinnya harus kita kurangi. Sebaliknya, kalau kita ingin menumbuhkan akar, maka konsentrasi auksinnya harus kita tingkatkan, kemudian sitokininnya harus kita kurangi begitu. Ke bawah gini ya. Seperti itu. Oke, ini pembahasan terkait dengan pengakaran.
Selanjutnya aklimatisasi. Aklimatisasi adalah tahapan perpindahan dari tanaman heterotrof ke autotrof. Aklimatisasi ini juga disebut sebagai proses adaptasi tanaman. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada aklimatisasi tanaman asal kultur jaringan. Yang pertama, menghindari kondisi stres, baik stres suhu maupun kelembaban. Jadi, lingkungan tempat aklimatisasi ini suhunya tidak boleh terlalu tinggi dan kelembabannya tidak boleh rendah. Tanaman in vitro umumnya memiliki stomata yang selalu terbuka, karena tadi ya, tanaman in vitro itu sifatnya heterotrof begitu. Jadi semua kebutuhan untuk tumbuhnya dipenuhi dari media. Nah, sehingga karena terus-menerus dari awal perkembangannya kebutuhan tanamannya itu dipenuhi oleh media, jadi tidak ada rangsangan bagi tanaman untuk melakukan fotosintesis begitu, sehingga stomatanya tidak berfungsi secara normal. Stomatanya dalam kondisi selalu terbuka. Nah, kalau selalu terbuka ini, kalau kelembaban tidak kita kontrol, maka respirasi dan juga penguapan akan terjadi terus-menerus kalau suhunya terlalu tinggi dan juga kelembabannya tidak kita kontrol, sehingga tanaman rentan sekali terjadi kekeringan. Kemudian harus kita pastikan tanaman yang akan kita aklimatisasi sudah dalam kondisi cukup kuat, tidak vitrus. Vitrus itu kalau kita lihat tanaman kita tidak steril, tidak transparan begitu dan tidak berair. Itu bisa kita perhatikan. Bisa kita amati kondisi tanamannya. Jadi kalau tanamannya masih transparan, kemudian berair, berarti tanaman tersebut belum siap untuk diaklimatisasi. Kemudian juga tanaman telah berakar, dalam kondisi berakar, kecuali tadi ya proses pengakarannya secara in vivo begitu. Dan pada proses aklimatisasi ini melibatkan proses yang namanya hardening off, yaitu masa adaptasi plantlet dari kondisi in vitro ke kondisi in vivo dengan mengatur pengairan, suhu rendah, meningkatkan intensitas cahaya atau mengurangi konsentrasi hara di dalam media. Proses hardening ini bisa dilakukan dengan menjemur plantlet yang ada di dalam botol di bawah matahari, tapi tidak terus-menerus, beberapa menit begitu kan. Itu dalam proses menguatkan jaringan-jaringan tanaman, menguatkan batang begitu. Juga merangsang bekerjanya stomata. Bisa juga dipindahkan ke dalam ruangan yang suhunya lebih tinggi. Kalau di laboratorium penyimpanan kan suhunya rendah gitu. Itu dipindahkan perlahan-lahan beberapa jam dalam sehari ke ruangan yang suhunya lebih tinggi dalam rangka menguatkan dinding sel tanaman, kemudian tadi merangsang aktivasi dari stomata. Nah, berikut contoh aklimatisasi plantlet anggrek. Nah, bisa kita lihat ini anggreknya sudah kuat, sudah sehat, kemudian juga sudah membentuk akar. Nah, ketika kondisinya seperti ini, tanaman siap diaklimatisasi. Prosesnya adalah yang pertama, tanaman dikeluarkan dari botol. Dikeluarkannya ini harus hati-hati ya, sekalipun tanaman sudah kuat, tetapi tetap saja tanaman kultur jaringan itu tanamannya lemah, mudah patah. Jadi harus kita pastikan proses pengeluaran tanaman dari botol ini tidak boleh terjadi luka pada tanaman. Setelah berhasil dikeluarkan, tanaman dicuci bersih dari media tanamnya, karena media ini kalau tidak bersih dari si plantlet maka akan menjadi sumber kontaminan gitu, bisa merangsang pertumbuhan cendawan, bakteri, juga semut gitu, karena ada gula pada media yang memancing semut untuk datang. Setelah dicuci bersih, tanaman plantlet direndam dalam fungisida beberapa menit. Barulah tanaman ditanam di media aklimatisasi. Dapat kita lihat pada anggrek media aklimatisasinya seperti ini. Ditutup dengan sungkup plastik untuk mengurangi penguapan. Nah, setelah sekitar 1-2 minggu, maka akan terlihat tanaman yang tumbuh sehat dan juga tanaman yang mati. Tanaman yang tumbuh sehat artinya siap untuk dipindahkan ke lapangan
begitu. Baik, demikianlah pembahasan terkait dengan tahapan-tahapan dalam proses kultur jaringan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.